Saudara, saya tetap mempercayai apa yang Tuhan katakan itu. Ya dan amin. Saudara, di tengah-tengah kita sedang menjalankan ini, ada satu cobaan kecil yang menimpa saya. Saya nggak tahu kenapa cobaan itu selalu datang pas kita lagi excited ya. Jadi sekali waktu ngobrol dengan seseorang lah ya. Kemudian orang ini bilang kayak gini sama saya, jangan khawatir, bukan jemaat ini. Dia nggak usah dicari-cari kalau ngomong gitu, bukan jemaat kita. Kemudian orang ini ngobrol gini, wah Pak, teman-teman bilang kalau Pak Sumari mah paling bisanya cuma baca Alkitab dan berdoa. Paling bisanya baca Alkitab dan berdoa. Saudara, kalau ini yang ngomong orang luar sana saya senang. Tapi kalau ini yang ngomong orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan dan majelis gereja, saya sangat sedih. Kenapa? Karena zaman-zaman ini seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 itu, 2 Timotius 3 itu, bahwa orang sepertinya menjalankan ibadah keagamaan, tetapi hakikatnya diingkari. Kalau saya dan saudara sudah tidak lagi percaya kepada firman ini, dan ini hanya dijadikan alat untuk kita memotivasi orang. Kalau saudara sudah tidak percaya lagi tentang kekuatan kuasa doa, dan itu hanya menjadi ritual. Saya mau katakan kepada kita sedang ada dalam bencana yang besar. Sudah tadi saya katakan kenapa godaan, cobaan. Karena sekali lagi yang ngomong, yang berbicara itu bukan orang yang tidak percaya. Bukan jemaat yang dua kali setahun datangnya, bukan. Tapi orang yang mengatasnamakan nama Tuhan. Betapa miris. Sudah, saya sedang mengajak saudara ada dalam satu kegerakan yang saudara ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara nantikan apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Saya sedang tidak mengajarkan teman saya pasif, sudah pasif, bukan. Seorang tokoh doa katakan gini, lakukan yang terbaik kepada Tuhan, doa dengan segenap hatimu, dan nantikan perkara besar terjadi dalam hidupmu. Saudara, itu tentang doa. Nah saudara, bulan ini saya ingin mengajak kita melihat juga satu hal yang konsisten. Yang Tuhan ajarkan terus menerus, yang belakangan ini atau yang zaman ini seolah dianggap itu sesuatu yang aneh. Saya mau bertanya kepada kita, kenapa, beberapa random aja ya, kenapa Yosua tidak bisa mengalahkan kota Ai yang kecil? Saya kalau ngomong Ai ini harus hati-hati ya, bukan Ai, bukan Ai. Kota Ai atau Ai. Itu kota Ai, jadi salah saya. Ai itu kecil. Kenapa nggak bisa dikalahkan Yosua? Ada yang ingat cerita itu? Guru sekolah minggu pasti ingat. Kenapa? Kenapa Daud tidak diizinkan membangun bait Allah? Kenapa? Kenapa bait Allah bisa dihancurkan orang Babel dan tidak ada apa-apanya? Kenapa? Sudah perhatikan, ini pesan ini konsisten dalam Alkitab. Kenapa Yosua tidak bisa mengalahkan Ai? Karena di dalamnya ada orang yang tidak kudus, yang mencuri. Yaitu Ahan, betul kan? Mencuri barang rampasan. Padahal Tuhan bilang suruh hancurkan. Kenapa Daud tidak bisa membangun bait Allah? Karena dia penumpah darah. Kenapa dia penumpah darah? Salah satu yang penumpah darah itu bukan perang itu yang dianggap penumpah darah. Apa yang dianggap penumpah darah? Yang dilakukan Daud? Membunuh Uria. Kenapa dia membunuh Uria? Karena diawali dengan perzinahan. Dosa perzinahan. Kenapa bait Allah ketika orang Babel datang menghancurkannya, orang Babel itu tidak apa-apa, dia masuk ruang maha kudus. Tapi kekudusan itu tidak ada. Kenapa? Karena umat Israel hidup dalam ketidakkudusan. Termasuk dalam relasinya menyembah
ilah-ilah lain. Saudara perhatikan baik. Tuhan Allah kita itu kudus. Tuhan Allah tidak menyukai ketidakkudusan. Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja masa kini, saudara bisa tahu dari berbagai informasi ada banyak orang-orang hebat pada akhirnya jatuh kemana? Ketidakkekudusan. Apakah itu menyangkut masalah moral, zina, seks? Apakah itu menyangkut masalah rakus, uang, korupsi? Apakah menyangkut masalah politik? Bukan politik di negara, di gereja, rebutan jabatan, ribut dan lain sebagainya. Ada banyak ketidakkudusan ketika gereja, ketika pribadi kita, ketika rumah tangga kita menyimpan ketidakkudusan. Maka apapun yang saya dan saudara lakukan, tidak ada nilainya apa-apa. Saudara, hari ini, dalam bulan ini, saya ingin mengajak kita merenungkan topik ini tentang kekudusan. Mungkin nanti minggu ke-4 saja, temanya agak lain karena minggu P3MI ya. P3MI. Lain bukan karena P3MI gak mau hidup kudus, bukan ya. Karena P3MI sudah punya pengen follow up dari yang JBY ya. Bukan karena, jangan nanti salah sangka ya. Oh berarti P3MI gak mau kudus ya Pak? Enggak. Ya P3MI setelah pulang retret kudus itu. Ya kan, apalagi nanti siang beli soto kudus, makin kudus itu. Ya kan? Makannya kudus kan, udah jelas lah itu kumpulan orang-orang kudus makanannya. Ya. Nah saudara, mari kita lihat Alkitab kita hari ini. Kita akan melihat satu bagian dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16 saja. Kita akan membaca bagian ini. Kita baca yuk bersama-sama ayat yang ke-15 dan yang ke-16 dari 1 Petrus pasal yang pertama ya. 1 Petrus pertama ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, sebetulnya yang disebutkan di sini ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-16 ini adalah kutipan dari imamat sebetulnya. Ayat itu. Saudara, di dalam kitab Taurat itu ada satu bagian dari imamat itu yang cukup panjang, di artikel itu saya sebutkan. Itu yang disebut dengan hukum kekudusan. Ya. Kalau saudara nanti umpamanya klik Holy Code kalau nggak salah ya. Holy Code itu berbicara tentang Holiness Code atau Holy Code ya. Holiness Code kalau nggak salah. Itu hukum-hukum kekudusan. Itu panjang. Ada banyak buku khusus membahas itu. Hukum kekudusan. Kalau kita memperhatikan di sana dalam hukum kekudusan itu diceritakan dari berbagai aspek. Bagaimana kudusnya hidup, bagaimana kudusnya makanan, bagaimana kudusnya pria, bagaimana kudusnya wanita, bagaimana kudusnya imam, bagaimana kudusnya korban, ada banyak detail diceritakan. Sekali lagi menggambarkan betapa Allah ingin umatnya itu kudus. Nah, Rasul Petrus mengangkat lagi salah satu bagian dari hukum kekudusan itu. Ketika dia berbicara, konteks Rasul Petrus itu adalah kepada orang-orang yang disebut sebagai pendatang. Kenapa disebut sebagai pendatang? Karena Rasul Petrus mempercayai kita orang-orang percaya ini berasal atau tidak berasal dari dunia ini. Sekalipun kita awalnya dari dunia ini. Maka deskripsikan kamulah imamat yang rajani. Ya, umat yang kudus.
kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita dianggap sebagai pendatang. Kalau pendatang berarti sama dengan kalau di dalam kitab Yakobus itu perantau. Kita tidak akan selamanya di sini. Di dunia ini kita seketika saja, sesaat. Nah, ketika waktu yang sesaat ini Rasul Petrus mengingatkan, hiduplah dalam kekudusan. Apa alasannya? Karena Tuhan Allah yang memanggil kamu kudus. Kenapa hidup dalam kekudusan? Supaya juga dunia ini bisa melihat pembeda antara orang pendatang, yaitu kita orang percaya, dan dunia ini. Saudara, nanti dalam minggu-minggu selanjutnya saya akan coba jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita secara garis besar melihat tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita kudus. Saudara, sebetulnya kalau kita berbicara kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan Allah yang memanggil kita itu kudus. Pemahamannya seperti ini, saudara. Karena Tuhan yang memanggil kamu itu kudus, yang memanggil saya itu kudus, ya, saya dan saudara anaknya. Sekarang, saya dan saudara umat pilihannya. Karena yang manggil itu kudus, yang ngangkat itu kudus, sebetulnya maka Anda kudus kan? Contoh beginilah. Saya diangkat anak orang kaya. Saya jadi kaya atau tidak? Karena anak orang kaya, ya kan? Saya diangkat oleh pejabat. Maka label yang lengket di saya, anak pejabat. Perilaku yang harus saya perlihatkan, saya harus memperlihatkan anak pejabat. Sekalipun ada banyak anak pejabat yang tidak cocok jadi anak pejabat. Ya kan, perilakunya. Ya kan? Ini gambarnya seperti itu. Saudara, maka saya tuliskan di sini, oleh karena Tuhan Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Karena Allah kudus yang ngangkat kamu. Kalau ada, saudara lihat orang-orang adopsi, mengadopsi anak. Itu bisa mirip loh, saudara. Iya kan? Seumpamanya saya diadopsi orang Chinese, pasti saya akan sipit matanya. Kalau adopsinya dari kecil. Kalau saya umpamanya diadopsi oleh orang timur, pasti rambut saya akan jadi keriting. Kalau nggak botak. Iya kan? Gaya ngomong saya pasti nggak kayak gini. Kenapa saya diadopsi? Diangkat. Orang adopsi itu bukan sekedar adopsi, tapi dia mengasihi anak itu, dia merawatnya, dia mendidiknya, dia menjagainya, dia melindunginya, dia berkorban untuk dia. Saya ingin Anda memahami secara logika sederhana begitu. Tuhan Allah memanggil saya dan saudara, mengangkat saya dan saudara, maka karena Tuhan Allah kudus, saya dan saudara semestinya kudus. Nah, memang kudus ini tidak instan. Ya. Yang langsung berubah kudus, bukan. Kekudusan itu, saudara-saudara, merupakan proses. Maka dalam Roma 12 itu dikatakan apa? Ayat 1 dan 2. Supaya kita dapat diperbaharui. Di mananya? Akal budi. Nah, saudara, ketika kita melihat kekudusan, satu prinsip yang sangat penting. Jadi kekudusan itu bukan semata-mata karena perbuatan kita sebenarnya. Ya. Karena banyak orang bilang, kita mana bisa kudus, Pak? Kita kan masih di dunia yang penuh kudis. Ya kan? Maka kita pun hidupnya enggak kudus-kudus kan? Nah, kita coba membaca dalam Ibrani ya. Kita coba baca ya. Ibrani 10, 9 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan
kata dikuduskan, dibenarkan, diselamatkan. Bisa bedakan ya? Diselamatkan berarti Anda bukan menyelamatkan diri sendiri. Anda diselamatkan. Ada orang yang melakukannya untuk Anda. Dibenarkan berarti bukan karena Anda benar. Ya. Tapi karena dibenarkan. Ada orang yang membenarkan. Artinya maksudnya pihak luar. Sekarang dikuduskan. Berarti bukan melulu Anda dari hasil upaya Anda sendiri kudus. Tapi Anda dikuduskan, dibuat, diproses menjadi kudus. Sudah, maka kalau kita menggambarkan pengorbanan Kristus itu, orang Israel punya tradisi itu korban. Jadi kalau kita umpamanya melakukan dosa, selesai melakukan dosa, buat korban. Korban ini korban yang sementara. Jadi membersihkannya, menyucikannya sementara. Karena besok buat salah lagi, korban lagi. Salah lagi, korban lagi. Nah, kalau saudara melihat apa yang Kristus lakukan, maka Yesus kenapa disebut pengorbanan yang sempurna? Karena korban yang dia lakukan itu sekali untuk selamanya. Kok bisa, Pak? Menurut Bapak Ibu ketika kambing dikorbankan itu sebenarnya sukarela enggak sih? Siapa yang pernah nonton ini acara kurban kemarin yang sapi? Itu ada banyak pemotong itu kena tunjang loh. Bukan tunjangnya di rumah Padang. Kena tunjang itu sapi. Bahkan ada sapi itu yang sudah dipotong, itu golok nempel di sini. Lari-lari dia. Kenapa? Sapi itu enggak senang sebenarnya dikorbankan. Terpaksanya itu. Iya kan? Terpaksa itu. Coba kalau dipilih, Pi, kamu mau bukan Evi ya. Pi, ada 2 Evi. Mau dikorbankan atau tidak ya? Pasti jawabnya tidak. Sapi maksud saya. Pasti jawabnya tidak. Domba mau dikorbankan? Pasti jawabnya tidak. Tetapi Kristus mengorbankan dirinya dengan sukarela. Kalau selama ini yang mengorbankan, yang menyembelih itu siapa? Imam. Tapi pengorbanan Kristus bukan imam yang menyembelih, dia sendiri imamnya disembelih. Dan Kristus sendiri adalah Allah yang bisa mengcover semua ciptaan ini. Maka pengorbanan Kristus itu pengorbanan yang sempurna. Teman-teman dikuduskan oleh pengorbanan itu. Ada satu tradisi yang menarik. Kalau setelah pengorbanan itu biasanya imam itu bawa seperti sapu. Dia kasih darah, dia percik-percikan ke umatnya. Apa artinya? Bahwa pengorbanan itu sampai kepada atau mewakili umat itu. Saudara, maka sekali lagi kita bukan karena diri sendiri kita dikuduskan. Bukan karena kita sendiri jadi kudus, bukan. Kita dikuduskan. Coba kita baca yang bahasa sehari-hari ya. Menarik ini kalimatnya, kita baca sama-sama. Sesudah itu Kristus berkata, inilah aku ya Allah. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi Allah menghapuskan segala kurban yang lama itu dan menggantikannya dengan kurban Kristus. Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Kita semua dibersihkan dari dosa. Dikuduskan. Saudara, saya dan saudara itu orang Metodis, gereja kita gereja Metodis. Salah satu doktrin pengajaran yang sangat penting itu adalah anugerah pengudusan. Bukan anugerah kekudusan ya, pengudusan.
Dari kalimat pengudusan itu sebetulnya, kata pengudusan itu proses. Dari kata anugerah itu berarti pemberian. Allah yang mengerjakan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, kehidupan keagamaan atau iman kita itu kalau dalam teologi Wesley digambarkan seperti rumah. Ya, ini rumah yang ideal ya, bukan rumah petak, bukan rumah apartemen, bukan rumah yang ruko, bukan. Karena kalau ruko nggak ada juga. Ya, ada apanya? Ada pintu, ada garasinya ini. Apa sebelum masuk pintu ini? Kayak teras begitu. Ya kalau di Jakarta susah lah rumah yang ada terasnya kan, langsung jalan ya kan. Ini teras. Ini anugerah pendahuluan. Kemudian di sini ada pertobatan. Di sini juga ada lahir baru. Perhatikan di sini. Pertobatan lahir baru itu apa? Disebut apa? Pintu. Siapa yang lama-lama di pintu? Siapa yang lama-lama di pintu? Kalau mau masuk rumah, di pintunya lama atau sebentar? Sebentar ya, kecuali kuncinya ketinggalan. Nggak bisa masuk kan? Kecuali Anda jaga. Jadi satpam di depan pintu, lama ya. Apapun itu sebentar. Pertobatan lahir baru itu sebentar. Ini banyak pemuda yang baru pulang dari retreat. Ya. Pertobatan itu sebentar. Saya bertobat, iya. Itu awal, itu pintu. Pertanyaan saya, kalau kita di rumah yang sering kita tinggal di mana? Di pintu atau di dalam ini? Di dalam ini kan? Di dalam inilah yang disebut kekudusan, pengudusan. Artinya ketika saya dan saudara sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, dalam kehidupanmu itu adalah kehidupan dalam proses pengudusan dari hari ke hari. Pengudusan dari waktu ke waktu. Sampai menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau kita mau bertanya, apa itu agama? Apa itu kekristenan? Kekristenan dalam pengertian agama adalah proses hidup dalam pengudusan inilah. Jadi maka orang tidak berbicara, oh sudah baptis selesai Pak, enggak. Kemarin kami di LP, kesaksiannya menggelitik juga. Kayaknya kita perlu datang ke LP juga sih sesekali. Kesaksiannya begini, kami di sini ini 2 kali, bukan dalam setahun ya, kami beribadah. Kata-katanya itu, kami ini di sini 2 kali, bukan dalam setahun ya beribadah, tapi sehari. Orang di LP itu 2 kali loh sehari. Ya. Banyak orang Kristen di luar LP 2 kali setahun. Kristen itu Paskah dan Natal atau Natal. Makanya gereja yang biasanya nggak datang pun kalau hari Natal itu bisa penuh ya, sampai pasang tenda. Ya kan? Semua pasang tenda, rame orang. Ya. Di penjara 2 kali sehari. Jadi kayaknya kalau kita pengen lebih rohani masuk aja sana. 2 kali loh sehari. Ya. Udah macam minum obat kan? Yang minum 2 kali sehari. Makanya kemarin waktu kan saya ketepatan khotbah, saya bilang, kalau sudah 2 kali sehari nggak bertobat udah kelewat lah itu. Ya kan? Ya kan Pak, saya 2 kali setahun sudah bertobat. Itu lebih parah lagi, belum bertobat 2 kali setahun. Saudara, kehidupan beragama itu adalah proses pengudusan. Ya. Jadi pengudusan itulah agama pada hakikatnya. Jadi maka bicara kudus itu bukan bicara yang, wah Pak kita kan di dunia ini, ya justru di dunia ini kita harus kudus. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita yang kudus itu? Umat Tuhan Allah itu harus mau diproses menjadi kudus dalam segala aspeknya. Bapak Ibu,
agama-agama tertentu kalau mau ibadah itu ada proses pengudusan loh. Cuci. Ada proses pengudusan loh. Kita mau ibadah siap-siap bawa makanan dan permen. Yang lebih parah permen karet. Selesai taruh itu ditaruh di kursi. Ayo siapa yang ngaku? Siapa yang ini? Ngaku ya. Di gereja banyak begitu. Saya sering jumpai juga soalnya. Orang lain beribadah menguduskan diri. Lalu apa bedanya dengan Kristenan? Sudah jangan salah ya. Orang perjanjian lama sama seperti itu. Pengudusan. Pengudusan yang dilakukan itu pengudusan di mana? Di luar. Betul ya? Pengudusan yang Tuhan kehendaki, yang terjadi dalam diri kita, pengudusan dari dalam. Lega ya. Oh berarti boleh ya Pak ya, bawa permen. Enggak boleh juga. Ya, ibadah lah. Ya. Saya pernah terjadi peristiwa ya, orang disuruh doa mendadak, nggak taunya dia masih makan permen. Sebentar ya. Sudah. Kekudusan yang Tuhan ingin itu dari dalam. Maka ketika Tuhan mengangkat engkau, menebus engkau, yang ditebus oleh Tuhan itu yang lahir kembali mulai dari hatimu, pikiranmu. Saudara, semuanya perbuatan yang tidak kudus itu diawali dari pikiran dan hati. Mau itu perzinahan, mau itu pencurian, mau itu apa saja itu mulai dari hati. Apa ada orang tiba-tiba ketemu terus berzina? Saya yakin gak ada ya. Lihat dulu, pikir dulu, hatinya dulu. Pasti niatnya lama kan? Hati, pikiran, kekudusan itu. Maka saudara, ketika itu terjadi Tuhan ingin saya dan saudara itu kudus dalam segala aspek. Paling tidak termasuk menyangkut relasi kita dengan Tuhan Allah. Apa sih yang dimaksud kudus dalam relasi kita dengan Tuhan Allah? Berarti saya dan saudara melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ahan itu kenapa sih dia dibenci dan dibunuh, dihukum dia dan keluarganya? Karena Tuhan bilang jangan dia lakukan. Saudara jangan berpikir dosa Saul salah apanya hanya karena memimpin ibadah itu. Saul itu dosanya hampir sama dengan Ahan juga. Karena Saul seringkali membawa barang-barang rampasan dengan alasan mau untuk persembahan. Tuhan gak suka. Saudara, kekudusan itu ketika Tuhan bilang jangan lakukan. Itu menyangkut apakah? Menyangkut relasimu, menyangkut dalam pikiranmu, hatimu. Kalau Tuhan bilang jangan. Maka kekudusan dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah ketika saya dan saudara betul-betul melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kekudusan itu juga menyangkut relasi kita dengan orang lain. Saudara, apa artinya? Berarti saya dan saudara melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam renungan doa pagi 2 atau 3 hari yang lalu, saya sampaikan begini saudara. Kalau orang yang hatinya baik, ya, hati baik itu definisi Alkitab itu hati yang benar. Maka pikirannya, perkataannya, rencananya, semua yang keluar dari dirinya itu pasti yang baik. Hatinya kudus, tidak mungkin yang keluar dari mulutnya itu kudis, tidak mungkin. Hatinya kudus, tidak mungkin matanya jelalatan. Hatinya kudus, tidak mungkin pikirannya ngeres. Hatinya kudus. Maka benar itu lagu. Jagalah hati. Apa? Janganlah kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kita bersih, ya teruskan aja lah. Kalau hatinya nggak bersih, ya tindakannya nggak bersih. Tapi jangan nyanyi doang,
Jagalah hati, hatinya nggak dijaga. Saudara, relasi kita dengan orang lain pun kudus, saudara. Saudara, saya orang yang sangat telat di mana-mana, menyangkut orang pacaran. Di kampus juga saya telat. Ya nggak tahu, nih Pak Guru dulu pernah pacaran atau tidak. Saya pun nggak ngerti dia pacaran atau tidak. Kalau nggak ngomong, karena hati saya itu kalau berteman teman-teman. Saya dulu waktu masih pemuda ya, sering pergi kemana-mana buat yang cewek. Dan banyak yang mencurigai saya, modus katanya. Tapi kalau saya berteman aja kok, berteman ya berteman. Jadi saya selalu tidak curiga kalau umpama ini si Samuel jalan dengan siapa gitu cewek, saya tidak akan curiga dia pacaran. Enggak akan curiga Samuel. Jangan khawatir. Kenapa? Saya berpikir itu teman. Jadi enggak punya pikiran yang buruk. Saya mau gambarkan begini, kalau hatimu bersih kamu enggak akan punya yang lain-lain. Ya, tapi memang saya sering ditipu jadinya. Saya pikir baik-baik, enggak taunya buai. Jadi kacau ya. Jadi paling tidak dalam dua aspek itu. Kita mau perjamuan kudus soalnya ya. Saudara, selain sebetulnya kalau kita gali dalam bahasa aslinya, dua ayat ini menekankan satu hal yang sama. Bagaimana hidup kudus itu bukan seketika. Hidup kudus itu selain dilakukan dalam segala aspek, tetapi hidup kudus ini juga harus dikerjakan dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya saudara-saudaraku bicara doa berantai 24 jam. Ini bicara kekudusan juga 24 jam. Makanya kenapa P3MI sekarang kita mengerjakan jurnal bersama Yesus 24 jam. Karena hidup kita itu harus kudus 24 jam. Terus, putar, terus. Ini terus kita kerjakan. Maka tadi dalam gambar tadi yang saya berikan yang rumah itu, ruang pengudusan itu terus makin menuju kesempurnaan. Saudara, bukan hari ini kudus, besok jatuh. Kudus, jatuh. Bukan. Kehidupan yang kudus ini harus kita kerjakan terus menerus. Saudara, apa sih yang ingin kita capai dalam kehidupan kita? Apa sih yang ingin kita tuju setelah kehidupan di dunia ini? Dan semua itu kita tidak bisa bayar, tidak bisa beli dengan kekayaan di dunia ini. Yang Tuhan Allah inginkan dari kita, kita hidup kudus setiap saat. Saudara, bagaimana kita bisa? Dengan diri sendiri pasti tidak bisa. Makanya tadi kekudusan itu adalah kita dikuduskan. Dan Tuhan menolong kita dengan apa? Penyertaan Roh Kudus. Ingat, kamu umat pilihan Allah. Mari kita hidup dalam kekudusan. Jangan simpan kenajisan itu. Saudara saya bisa nipu Anda kan? Tentang kehidupan asli. Tapi kita gak pernah bisa tipu Tuhan. Maka kekudusan bukan tanggung jawabnya kepada sesama ini. Kekudusan itu dicek oleh Tuhan. Apakah saya dan saudara hidup dalam kekudusan itu? Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dalam perjamuan kudus. Yang hari ini boleh diingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk mengangkat saya dan saudara, menguduskan saya dan saudara. Biarkan hari ini sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar,
kuduslah kamu. Sebab Tuhan Allah adalah yang memanggil kamu adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan.